Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Illa fi khamsi mawadi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It'amul dhaif idza nazala wa tajhizul mayyiti idza mata wa tazwijul binti idza balagat wa qada'ud daini idza wajaba wa taubatu minadz dzambi idza farata. Diriwayatkan dari Al-Alim Al-Allamah Syekh Hatimil As-Sammi rahimahullah, sungguh beliau pernah berkata, ya, nggak apa-apa. Syekh Hatimil As-Sammi rahimahullah pernah berkata, al-ajalatu minasyaitani, bersegera itu datang dari setan. Pengen cepet-cepet itu datangnya dari setan. Kalau orang Bekasi bilang pengen buru-buru. Segala yang pengen buru-buru itu datangnya dari setan. Illa fi khamsi mawadi'ah, kecuali buru-buru segera di dalam 5 tempat. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingin segera di dalam 5 tempat ini termasuk ke dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang 5 ini boleh buru-buru. Selain yang 5 ini nggak boleh buru-buru, ya. Nggak boleh bersegera kecuali di dalam 5 perkara ini. Lutfi mau lewat? Ayo lewat, nggak apa-apa. Ayo lewat, nggak apa-apa. Mau lewat nggak? Ayo lewat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang pertama, it'amud daif idza nazala,
segera yang pertama yang bukan datang dari setan tapi sunnah Rasul adalah segera memberi makan, memberi minum tamu ketika sudah masuk ke dalam rumah. Nah, itu buru-buru. Jadi kalau ada tamu buru-buru. Kalau mau repot segera. Gitu ya. Nah, begitu udah duduk, nah ini apa yang ada nih, sediain. Ada air putih sediain, ada kue sediain. Bisa cariin gitu. Tapi kalau nggak bisa jangan maksain. Tapi segera. Jangan ntar giliran tamunya mau pulang baru sibuk. Nanti dulu ini aneh. Oh, motong ayam dulu. Oh, ayamnya masih di kebun nih. Jadi segera itu. Ya. Sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjamu tamu, it'amud daif itu. Ya, menjamu tamu karena tamu itu rezekinya Allah yang tanggung. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, kemudian kita sediakan sesuatu, maka sesuatu yang kita sediakan itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya Allah berikan kepada yang punya rumah. Tuh. Ya. Jadi kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, kemudian kita suguhi sesuatu, itu memang rezeki yang sudah Allah sediakan buat dia di rumah kita. Sementara pahalanya Allah berikan ke kita sebagai tuan rumah. Ini kan kemurahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya segera ya menyuguhi tamu itu sesuatu yang sunnah disegerakan. Sampai ada hadis dari Kangjeng Rasul diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sahabat Abu Hurairah pernah meriwayatkan, sungguh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man at'ama akhahul muslima syahwatahu harramallahu ta'ala 'alan nar. Rawahul Baihaqi. Beliau Rasul jelaskan, siapa saja umatku yang memberi makan saudaranya yang muslim apa yang ia butuhkan, suka tolong orang lain, suka bantu orang, suka penuhi hajat orang lain, ya. Dan orang lain ini muslim, maka harramallahu ta'ala 'alan nar. Kebaikan-kebaikan ini menjadikan dia diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Oh, kan orang kalau dalam keadaan susah kemudian ditolong tanpa minta pertolongan, kadang-kadang ada yang kurang tepat. Saudara yang mampu nunggu saudara yang tidak mampu datang. Nah, ini kurang tepat. Karena biasanya orang yang gak mampu itu suka malu ke rumah saudaranya yang mampu itu. Ya. Kalau orang tanah tinggi bilang jengah itu. Kalau ada saudara yang miskin datang ke rumah saudara yang kaya, saudara yang miskinnya agak jengah. Karena takut nanti saudaranya yang kaya bilang, mau apa lagi nih? Gitu ya. Yang terbaik saudaranya yang kaya yang datang. Di akhir zaman ini kan suka dibalik. Kamu nih duit gak punya gak mau datang ke rumah saya. Itu benar. Justru dia malu mau datang ke rumah. Kata ulama, kita yang datang ke rumah saudara kita yang sedang dalam keadaan susah. Kamu kenapa? Kok beberapa hari ini saya gak lihat kamu keluar? Ini mas lagi berat ini. Udah, gak usah panjang-panjang. Karena memang dari rumah kita sudah bismillah. Kita sudah nawaitu dari rumah mau tolong saudara kita, datang sana. Dah, gak usah kamu cerita. Ini saya ada rezeki, kamu terima. Selesaikan segala urusan yang membuat hati kamu susah dan doakan saya.
Minta doa kita. Karena orang yang sedang dalam keadaan diberi ujian oleh Allah, diberi kesusahan oleh Allah, kemudian dia berdoa dengan hati yang tulus, maka doanya tidak terhalang meskipun dia berdosa ke Allah. Minta doain. Doakan supaya hidup saya diberkahi Allah, supaya rumah tangga saya diberkahi Allah, supaya anak-anak saya diberkahi Allah. Senang tuh saudara yang susah tuh ya. Saudara yang miskin kalau didatangi saudaranya yang kaya kemudian ngomong gitu, senang gak hatinya? Oh senang ya Allah. Mudah-mudahan mas tambah berkah. Tuh doanya tulus. Ya, tulus. Bahkan haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan, kata beliau Rasul, jasadnya tersentuh api neraka, Allah haramkan. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain beliau Rasul katakan, innallaha fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan terus menolong seorang hamba ketika si hamba ini terus menolong saudaranya yang muslim. Jadi datangi saudara kita dulu, ya, jangan dibalik-balik. Mau orang baik, sama saudara sendiri gak baik. Contoh tuh orang Betawi, sombong orang Betawi ini ya. Orang Betawi suka bilang, bagaimanapun jahe tetap jahe, meskipun kering tetap jahe. Artinya saudara itu tetap saudara. Sejelek apapun saudara, tetap saudara. Gitu. Bagus saudara saya, nggak bagus juga saudara saya. Nah ini jahe gitu. Yang bagus disayang karena bagusnya gitu. Kalau orang Betawi tuh ngajar anak cucunya gitu. Orang tua suka ngomong begini nih, orang tua Betawi, anak gua yang benar gua sayang karena benernya, anak gua yang kagak benar gua sayang juga karena dia nggak benar. Kalau gua nggak sayang ntar makin nggak benar dia. Disayang supaya benar. Sehingga kalau orang tanah tinggi itu cari anaknya yang bandel itu, nyarinya gini, lu lihat anak gue yang paling bener nggak? Begitu nanyanya. Padahal yang ditanyain itu yang paling gila itu anaknya. Tapi cara nanyanya seperti itu. Dan ini menurut saya tradisi baik yang diajarkan oleh orang tua-tua, oleh pendahulu-pendahulu kita, bahwa pertama orang tua itu mutlak, setelah Allah dan Rasulnya orang tua. Kemudian termasuk orang tua ini mertua. Itu yang wajib diperlakukan dengan baik. Guru, ini masuk juga dalam kategori orang tua. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang menyerahkan anaknya ke kita, dan guru, orang tua yang mendidik kita sehingga kita terhindar dari panasnya api neraka. Ini 3 orang tua wajib diperlakukan dengan baik, wajib hukumnya diperlakukan dengan baik. Kemudian saudara. Saudara ini saudara kita, saudara karena musoharah, saudara karena kemertuaan, itu bahasa kitanya ipar. Kadang-kadang ada ipar ngeselin bener ipar ini. Gayanya ngeselin banget. Udah biarin, nggak apa-apa. Kita baik aja, ya. Kita baik aja. Kalau ngikutin pegel banget itu, ngeliat gayanya, ngeliat ngomongnya, tapi ya sudah, biar kita baik aja. Malah kadang-kadang kan ada saudara justru yang kalau ngomong tuh bikin hati kita perihnya bukan main. Sehingga kapan aja keingetan terus omongannya tuh, dulu nih pernah ngomong gini. Udah nggak usah ingat-ingat yang jelek-jeleknya. Yang kita ingat dia adalah saudara kita dan dia berhak untuk diperlakukan dengan baik. Kita bilang ke diri kita seperti diajarkan Rasulullah, kalau saya melakukan kebaikan kepada saudara saya, maka Allah akan melakukan kebaikan ke saya. Semakin sering saya baik kepada saudara-saudara saya, maka semakin sering juga Allah akan menolong saya. Tuh, jadi kalau ada yang tanya, Ustaz, gimana sih caranya supaya Allah bisa tolong terus saya? Gampang. Tolong terus saudara-saudara kita. Bantu saudara-saudara kita tuh. Terutama yang dalam keadaan butuh, yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan sakit, itu ya. Nah, ini yang pertama yang harus disegerakan dan merupakan sunnah Rasul adalah menyuguhi tamu, ya.
menyuguhi tamu. Kemudian yang kedua, wa tajhizul mayyiti idza mata, segera mengurus jenazah tatkala sudah yakin matinya. Jadi yakinkan dulu ini sudah meninggal, panggil dokter dulu atau periksa dulu nadinya. Sebab ada orang belum meninggal sudah dimandikan, begitu dikafankan hidup lagi. Ubah semua itu ya. Padahal kata orang apa? Oh, itu orang meninggal hidup lagi. Bukan, itu belum meninggal, sampai sudah mandikan. Ya, itu namanya mati suri. Mati suri itu di atas pingsan, di bawah mati itu mati suri. Nadinya nggak berdetak. Tanah tinggi ada. Itu malah sudah dibawa di keranda. Goyang-goyang itu. Goyang-goyang dilepas sama yang ininya. Bubar semua. Ternyata hidup. Namanya Pulan. Sekarang diganti jadi nama yang lain, ya. Orang bilangnya apa? Itu dulu hidup lagi habis mati. Bukan, itu mati suri namanya. Ya. Jadi kalau mau diurus, pastikan dulu ini udah mati benar memang, ya. Sudah benar-benar meninggal, maka segera diurus. Jangan tunggu anaknya masih di Palembang nih. Waduh. Masa yang meninggal suruh nunggu yang hidup? Iya, udah urus saja. Gak usah tunggu yang jauh-jauh. Ya. Kasihan almarhumah. Dulu di Tanah Tinggi pernah ada seorang istri meninggal, suaminya sedang keluar kota. Keluarganya tanya, ini gimana guru? Saya bilang, kabari suaminya segera, supaya beliau bisa segera pulang. Nggak tahu guru, teleponnya berapa nggak tahu. Terus biasanya berapa lama beliau di sana? Juga nggak tahu guru, nggak tentu. Kadang-kadang bisa 2 minggu. Wah, saya bilang kalau nungguin situ pulang 2 minggu kemudian, bahaya. Sudah, mandikan saja, saya bilang itu. Ke keluarganya udah mandikan saja. Nanti kalau bapak marah gimana guru? Kalau bapak marah nanti biar temu saya aja, saya bilang itu. Udah mandikan, nggak apa-apa. Mandikan diurus, dimakamkan. Belum pulang juga, berapa hari kemudian baru pulang. Coba kalau nunggu bapaknya. Ya, jadi nggak ada. Menunggu itu bukan tradisi Islam. Tunggu ini terlalu, nggak usah. Kasihan almarhum, ya, kasihan almarhumah. Karena tempatnya bukan lagi di dunia. Kalau bapak saya suka bilang, orang yang hidup Darussalam yang harus mengalah sama orang yang mati, bukan orang mati yang harus kalah sama orang yang hidup. Nah, segera urus. Segera diurus itu, segera dimandikan, segera dikafankan, segera disolatkan. Kalau sudah dalam keadaan selesai diurus, tunggu, nggak apa-apa. Beberapa waktu tunggu, kalau memang sudah dekat silakan. Nanti begitu selesai, bawa ke makam dan kuburkan. Ini kewajiban yang hidup kepada yang meninggal. Dan kalau mau buat wasiat itu jangan yang aneh-aneh. Ya. Kadang ada orang aneh buat wasiat itu. Kalau saya meninggal nanti, kuburkan saya di kampung dekat makam ini. Wah, itu meninggalnya dari wasiat dibuat 20 tahun kemudian dia baru meninggal. Kubur di sana udah diisi sama yang lain, kan buat susah orang itu. Sementara wasiat harus dijalankan seperti yang seharusnya. Nah, ini jadi kalau kita mau buat wasiat, buatlah wasiat yang tidak memberatkan ahli waris kita. Yang dianjurkan oleh beliau Rasul dan para ulama, mintalah kita dikuburkan di mana kita meninggal. Meninggal di Bekasi, adalah kuburkan saya di Bekasi. Ya. Beliau Rasul dikuburkan di tempat beliau meninggal. Jangan bawa saya ke Sumatera Utara, jauh banget mana? Iya. Saudaranya semuanya sudah di sini, kok di sini, ya udah. Kata beliau Rasul, yasiru wala tu'assiru.
Permudahlah urusan kalian, jangan kalian buat sulit itu. Ya. Kadang-kadang juga ada orang yang suka bikin sulit urusan orang lain. Saudaranya cuma butuh 800.000. Bilang, "Dek, saya butuh 800.000 nih untuk tambahan anak-anak bayaran sekolah." Adiknya yang dimintain tolong nih jawab, "Kemarin Mas, saya pegang uang ada berapa? 15 juta ada. Cuma saya pakai buat angsuran mobil itu kemarin berapa? 8 juta. Pakai buat ini sekian juta. Pakai buat itu. Nggak ada udah sekarang. Malah saya lagi butuh lagi 4 juta lagi. Jangan ngomong udah. Ya. Cuma butuh 800.000, dia ngomong belasan juta, duitnya sudah nggak ada, malah butuh lebih banyak dari kita. Ini kan orang bikin sulit urusan orang lain. Ya. Yang disuruh beliau Rasul itu basyiru, kasih kabar gembira. Ya. Apalagi kalau kita contoh ulama itu isar, suka mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Gitu ada yang datang, ya nih saya ada, alhamdulillah. Padahal kita sendiri juga lagi butuh uang itu. Tapi karena ada orang lain yang lebih membutuhkan, dah pakai aja. Gitu istrinya tanya, loh nanti kita gampang nanti, dah biar aja. Itu kasih biar, nanti kita gampang, nanti Allah akan tolong kita. Oh itu orang hebat, ya. Itu baru suami hebat itu. Iya, sebab kadang-kadang ada yang takut sama istrinya. Oh istrinya melotot takut sudah. Ayo, begitu aja istrinya takut sudah. Laki-laki apa ini? Iya. Gampang kan. Kalau gampang butuh mana duit? Kata gampang nomor. Orang itu dimudahkan oleh Allah seukuran yakin dia ke Allah. Kenapa wali doanya tidak pernah tertolak? Karena yakinnya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para aulia illah itu hatinya tidak terikat dengan dunia dan yakinnya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau memohon, maka tidak ada alasan untuk tidak dikabulkan. Kita ini kebalikannya. Hatinya terikat sama dunia, yakinnya kurang ke Allah. Habis bantuin saudara mikir, ntar gimana ya kalau antar urusan? Yakinnya kecil masih. Kalau kata guru saya di pondok, yakin itu harus seperti narik karet yang kencang, harus begitu, nggak boleh ngendorin ya. Kalau ngendorin lama lagi nanti. Sudah Bismillah. Kalau kata orang Bekasi, panjang jadi ular, pendek jadi kodok. Itu kan orang Betawi punya istilah-istilah kayak gitu. Iya, kalau panjang biar dia jadi ular, kalau pendek udah biar dia jadi kodok aja. Artinya nggak boleh setengah-setengah. Apa aja yang setengah-setengah itu bahaya. Nggak usah urusan yang besar-besar. Ubi, apa bahasa Jawanya ubi? Telo. Ubi jalar itu ya, bukan singkong. Ubi jalar itu kalau mateng enak, minumnya pakai bajigur. Ubi mateng pakai bajigur enak. Ubi mentah dirujak juga enak, pakai gula merah, pakai cabai. Tapi kalau ubi direbus mateng enggak, mentah kelewat. Orang Bekasi nyebutnya magel. Nah itu, enggak mateng, enggak mentah, dimakan bahaya ini ubi ini. Ya, wah sakit perut ya. Jadi apa saja yang nanggungin itu bahaya. Yakin itu nanggungin bahaya. Jadi orang harus yakinnya ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau Allah mau buat saya susah, nggak ada yang bisa senangin saya. Walaupun orang sedunia mau senangin saya. Kalau Allah mau buat saya senang, tidak ada yang bisa menyusahkan saya. Walaupun orang sedunia ini mau susahkan saya. Gitu. Dah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tolong saudara saya. Saya bagaimana ya Allah? Terserah engkau saja. Kalau engkau bilang mati, mati aja saya, nggak apa-apa ya Allah. Itu baru yakin namanya. Tapi kalau masih ngelamun, Mas, motornya tak pakai dulu ya. Iya pakai aja. Nah, saya pernah nih ngalamin. Saya bertamu ke rumah seseorang, datang saudaranya nih, jagoan saudaranya tuh. Mulutnya bau khomar. Begitu ke saudaranya nih yang saya datang bertamu itu. Bang, motor lu gue pakai. Jagoan dia. Gue mau ada perlu. Bang, bentaran. Takut dia kasih. Pergi kan bawa motor baru memang dia beli itu.
Saya ngobrol sama saya ini nggak karu-karuan ini, yang punya rumah itu, saudara yang dipinjeminya itu. Saya bilang, ente kenapa Ustadz? Saya bilang, itu Ustadz beliau nih, guru di sekolah. Guru, saya, hati saya, kan dia kan begitu orangnya. Guru kan lihat sendiri, datang aja juga begitu, katanya gitu. Kalau ente nggak mau kasih, bilang tadi, nggak, maaf saya nggak kasih. Kalau nggak mau ngasih, kalau mau kasih sudah kasih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bukan, dia kan orangnya begitu. Nah, berarti ente ini ragu-ragu, ini bahaya. Ambil lagi, saya bilang itu. Saya takut gitu. Bilang saya yang mau pakai gitu motornya. Saya bilang itu sampai. Bilang motor itu saya pakai, tapi ntar saya bawa pulang ya. Saya bilang itu biar saya nggak bohong. Saya bilang itu. Iya nggak apa-apa guru, nggak apa-apa. Nanti guru bawa pulang aja. Saya suruh, bilangin itu. Motor saya mau pakai gitu ya. Bawa pulang lagi segera. Iya guru. Mana di sana? Bener lagi dipakai buat itu di sana di tempat itu. Buat nongkrong lah ya. Dan bang itu motor mau dipakai bang. Saya mau pakai. Guru bang yang mau pakai. Oh iya udah pakai nih katanya. Saya bilang ke saudaranya besok jangan begini. Ini saya bawa nih. Terpaksa harus saya bawa karena saya udah ngomong motor saya mau pakai. Ente besok nggak mau begini. Ente mesti yakin siapapun yang bawa, kalau Allah tidak takdirkan celaka, tidak akan celaka. Siapa saja yang bawa, kalau Allah tidak takdirkan celaka. Kalau Allah takdirkan celaka, jangan dia yang preman suka mabuk, ente yang ustadz aja juga celaka. Karena memang Allah sudah tuliskan celaka. Jadi ente nggak ragu-ragu. Ente ditinggal berapa menit aja itu tadi, nggak sampai 1 jam aja saya liatin bingung itu, mikirin nanti gimana kalau nyerempet gimana, kalau jatuh gimana, kalau nabrak orang gimana. Nah itu menyusahkan ente, harta menyusahkan ente kalau begitu. Iya guru, ya udah.